Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum analisis runtun waktu kali ini, kita akan membahas mengenai materi sesional ARIMA atau SARIMA. Data yang akan kita gunakan adalah data Apple. Terlebih dahulu kita mengaktifkan package forecast dan package T-series. Untuk membaca data ke dalam R, kita gunakan perintah read.csv, kemudian diikuti dengan perintah file.choose, di mana data akan tersimpan dalam objek Apple. Kemudian kita run, kita pilih Apple, dan open. Untuk melihat informasi dari data Apple, digunakan perintah head yang akan menampilkan 5 data Apple yang paling atas. Kemudian kita run. Data Apple dimulai dari tahun 2013 dengan bulan Desember atau bulan ke-12. Kemudian variabel yang akan kita gunakan adalah Apple Worldwide. Variabel tersebut harus diubah ke dalam bentuk time series. Maka dari itu kita gunakan perintah ps dari objek Apple. Kemudian variabel yang akan kita gunakan adalah Apple Worldwide yang dimulai dari tahun 2013 dan bulan Desember, sedangkan 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Data time series akan disimpan dalam objek apple.ts. Untuk melihat grafik dari data time series, kita dapat digunakan perintah autoplot dan digunakan objek apple.ts. Kemudian kita run. Berdasarkan plot tersebut memiliki pola yang berulang dalam interval yang sama, maka dapat dikatakan bahwa data mengandung musiman. Hal tersebut sudah menunjukkan data tidak stasioner. Maka dari itu kita perlu melakukan diferensi data. Diferensi yang pertama dilakukan pada komponen musiman dengan perintah div. Objek yang digunakan adalah apple.ts. Kemudian kita akan melakukan diferensi pada komponen musiman sebanyak 1 kali, dan lag musiman adalah 12, yang tersimpan dalam objek apple.ds. Kemudian kita run. Untuk melihat bahwa apakah data sudah stasioner, digunakan perintah adf.test dari objek apple.ds. Diperoleh nilai p-value yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data belum stasioner. Maka dari itu kita perlu melakukan diferensi pada komponen non-musiman dengan perintah div, dan objek yang digunakan adalah apple.ds. Dan dilakukan diferensi sebanyak 1 kali, kemudian objek yang kita gunakan adalah apple.dds. Setelah itu kita run. Untuk melihat apakah data sudah stasioner, dapat digunakan perintah adf.test dari objek apple.dds. Diperoleh nilai p-value yang kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data sudah stasioner. Selanjutnya, kita dapat melakukan identifikasi model dari grafik ACF dengan perintah ACF dan grafik PACF dari perintah PACF, di mana grafik tersebut akan menunjukkan nilai lag maksimal hingga lag ke-36, sedangkan objek yang akan kita gunakan adalah apple.dds. Sebelumnya, kita akan melakukan partisi untuk menampilkan grafik dengan 1 baris dan 2 kolom. Kemudian kita run. Pada sesional ARIMA, untuk menentukan model dapat dilihat melalui komponen dari non-musiman dan komponen musiman. Untuk order non-musiman, kita dapat menentukan nilai P kecil, D kecil, dan Q kecil. Sedangkan pada komponen musiman, kita dapat menentukan dari order P besar, D besar, dan Q besar. Di mana pada order P kita dapat melihat dari plot PACF, dan order Q dapat dilihat dari plot ACF. Kemudian, untuk komponen non-musiman dapat dilihat hingga lag keempat. Sedangkan pada komponen musiman dapat dilihat pada lag ke-12,
dikarenakan kita telah menentukan luck sebesar 12. Selanjutnya dapat dilihat bahwa untuk menentukan nilai P dapat dilihat dari plot PACF hingga luck ke-4. Terdapat 2 batang PACF yang keluar dari batas biru secara signifikan, sehingga nilai P sama dengan 2. Karena kita telah melakukan diferensi pada komponen non-musiman sebanyak 1, maka D sama dengan 1. Kemudian untuk menentukan nilai Q dapat dilihat melalui plot ACF hingga luck ke-4. Terdapat batang ACF sebesar 1 yang keluar hingga batas biru ini, sehingga dapat dikatakan bahwa Q sama dengan 1. Setelah itu, untuk menentukan order pada komponen musiman, untuk nilai P besar dapat dilihat melalui PACF pada log ke-12. Pada log ke-12 ini tidak ada batang PACF yang keluar, sehingga nilai P besar sama dengan 0. Kemudian, karena kita telah melakukan diferensi pada komponen musiman sebanyak 1, maka D besar sama dengan 1. Setelah itu, kita dapat menentukan Q besar yang dilihat dari plot ACF pada log ke-12. Pada log ke-12 ini tidak ada log yang keluar, sehingga nilai Q sama dengan 0. Sehingga model utama yang terbentuk adalah 211 untuk order non-musiman dan 010 untuk order musiman atau sesional. Terlebih dahulu, kita gunakan fungsi untuk uji signifikan koefisien, yaitu fungsi Primstad A5. Model utama yang terbentuk adalah 211 untuk order non-musiman atau A5, sedangkan untuk order musiman sebesar 010 untuk yang sesionalnya. Untuk model 1, kita run. Untuk melihat nilai AIC, kita dapat menggunakan perintah summary pada model 1. Setelah itu, untuk melihat signifikansi koefisien dapat digunakan function Primstad A5 dari model 1. Dapat dilihat bahwa nilai koefisien pada model 1 ada yang tidak signifikan, sehingga model 1 tidak bisa digunakan. Kemudian kita juga dapat memilih model lain yang lebih rendah dari order utama. Misalnya, kita gunakan order 011 untuk komponen yang non-musiman atau A5, sedangkan 010 untuk komponen musiman atau sesionalnya. Dalam hal ini kita sebut sebagai model 2. Kemudian kita lihat nilai AIC-nya, dan kita lihat koefisien model apakah signifikan atau tidak. Diperoleh koefisien pada model 2 yang signifikan, sehingga model 2 dapat digunakan. Selanjutnya kita dapat memilih model lain, yaitu model 3, dengan order 110 untuk A5 atau non-musiman, dan order 010 untuk komponen yang sesionalnya. Kemudian kita run. Dapat dilihat bahwa pada model 3 koefisiennya signifikan, sehingga model 3 dapat digunakan. Untuk menentukan model yang terbaik, maka dapat dilihat menggunakan nilai AIC. AIC pada model 2 sebesar 406,91, sedangkan pada model 3 diperoleh nilai AIC 422,91. Dapat dikatakan bahwa pada model 2 merupakan model yang baik. Selanjutnya kita akan melakukan uji diagnostik pada model 2 dengan perintah tsdiag. Nilai p-value pada L-jump box melebihi batas 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data bersifat white noise. Selanjutnya, kita akan melakukan prediksi untuk 7 bulan ke depan pada model terbaik atau model 2.
Dalam hal ini digunakan perintah forecast dan disimpan dalam objek apple.prep. Kemudian kita run. Point forecast merupakan hasil peramalan untuk 7 bulan ke depan. Selanjutnya kita akan melihat plot dari grafik atau hasil peramalan yang telah terbentuk dengan perintah plot. Dari grafik tersebut tertera bahwa grafik berwarna hitam merupakan grafik dari data aktual, sedangkan yang berwarna biru merupakan grafik dari hasil prediksinya. Selanjutnya, kita juga dapat melihat nilai fitted value dari model 2-nya dengan perintah fitted, kemudian model 2, yang disimpan dalam apple.fitted. Kemudian kita run. Untuk melihat nilai MAPE-nya, diperoleh nilai MAPE sebesar 5,2%. Kita juga dapat melihat nilai tingkat akurasi dengan cara mengurangkan nilai 100 dikurangi nilai MAPE-nya. Diperoleh nilai tingkat akurasi sebesar 94,79%, yang artinya bahwa hasil peramalan cukup baik untuk digunakan. Sekian praktikum pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.